Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan International Strategy and Organization pada PT Unilever Indonesia Tbk. International Strategy atau strategi internasional adalah pendekatan umum yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai dan memperoleh tujuan. Sedangkan taktik adalah cara-cara yang bersifat spesifik yang dilakukan untuk menerapkan strategi yang dipilih. Strategi internasional berkaitan dengan cara perusahaan membuat pilihan-pilihan fundamental mengenai pengembangan dan penggunaan sumber daya yang langka secara internasional. Perusahaan pada dasarnya memiliki dua strategi berbeda yang dapat digunakan untuk bersaing secara internasional, yaitu strategi internasional multinasional dan strategi global. Strategi multinasional cenderung digunakan ketika terdapat tekanan yang kuat terhadap perusahaan untuk menyesuaikan produk atau jasanya dengan pasar lokal. Setelah mengetahui perbedaan dari kedua kata tersebut, selanjutnya akan membahas penerapan manajemen strategi dan taktik di multinational corporation atau MNC atau perusahaan multinasional PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan multinasional yang memasarkan berbagai barang konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan nutrisi, kesehatan, dan perawatan pribadi sehari-hari dengan produk-produk yang membuat para pemakainya merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan. Di dalam menghadapi persaingan antar perusahaan, PT Unilever Indonesia Tbk sudah menyiapkan strategi dan taktik dalam menghadapi persaingan-persaingan antar perusahaan. Untuk memudahkan kita memahami bagaimana PT Unilever melakukan penetrasi pada pasar, ada beberapa cara unggulan yang dilakukan perusahaan ini antara lain pada slide berikut ini. Macam-macam strategi internasional. Untuk mengetahui daya saingnya di setiap kekuatan, Porter menyarankan perusahaan untuk menggunakan salah satu dari 3 strategi: diferensiasi, kepemimpinan biaya, atau fokus. Karakteristik perusahaan yang biasa dikaitkan dengan setiap strategi adalah strategi diferensiasi, pesaing baru melalui loyalitas pelanggan yang sulit diatasi, strategi kepemimpinan, strategi fokus. Cara efektif untuk merumuskan strategi adalah 5 kekuatan dan strategi kompetitif menurut Porter. Meneliti sejumlah perusahaan dan menyatakan bahwa strategi tingkat usaha merupakan hasil dari 5 kekuatan kompetitif di lingkungan perusahaan. 5 kekuatan kompetitif Porter yaitu potensi pesaing baru, daya tawar membeli, daya tawar pemasok, ancaman produk pengganti, persaingan antar kompetitor. Strategi internasional Unilever dalam memasuki dan bersaing di pasar luar negeri untuk produk kosmetik dan perlengkapan mandinya, Unilever mengikuti strategi global yang disebut juga dengan strategi Think Global and Act Global. Strategi yang pada dasarnya menggunakan pendekatan strategi bersaing yang sama di semua pasar negara tempat perusahaan memiliki kehadiran atau dengan hanya sedikit responsif terhadap kondisi lokal, menjual banyak produk yang sama di mana-mana, dalam kurung membuat sedikit adaptasi ke negara-negara lokal di mana diperlukan untuk mengakomodasi preferensi negara-negara lokal, berusaha untuk membangun merek global dan mengkoordinasikan tindakannya di seluruh dunia terpusat. Selanjutnya adalah strategi global yang digunakan oleh Unilever lebih disukai daripada strategi lokal karena Unilever dapat lebih menyatukan operasinya dan fokus pada pembentukan citra merek dan reputasi yang seragam dari satu negara ke negara lain. Strategi tersebut berimplikasi pada keberhasilan Unilever dalam membangun brand karakter yang kuat seperti Dove, Sunsilk, Rexona, dan Lux. Selain itu, dengan strategi global, Unilever harus mengkoordinasikan pemasaran operasional dan distribusinya ke seluruh Indonesia. Berikutnya adalah strategi internasional yang diterapkan oleh Unilever. Yang pertama adalah diferensiasi produk. Pada diferensiasi produk, Unilever mempunyai strategi winning with brand and innovation. Kuncinya adalah pengembangan produk baru dan tepat guna, terutama pada kategori hair, male grooming, home and personal, serta food and beverage di tahun lalu. Di samping faktor keunikan produk, perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing juga menerapkan strategi marketing mix yang meliputi harga yang mampu bersaing, tempat atau lokasi strategis, dan promosi yang memadai. Kesimpulan yang dapat ditarik dari konsep keunggulan bersaing melalui diferensiasi produk adalah bagaimana perusahaan dapat menciptakan produk unik yang memberikan tingkat keuntungan di atas rata-rata yang mampu diraih oleh industri melalui kombinasi manusia, lingkungan, dan proses. Yang kedua adalah segmentasi produk. Unilever menciptakan brand masing-masing pada setiap produk sehingga membagi pasar produk sabunnya dalam 3 merek, yaitu Lux untuk kecantikan wanita dengan segala manfaat dari sabun Lux, yang kedua Lifebuoy, sabun kesehatan keluarga, dan Dove.
kecantikan sejati karena cantik itu tidak mengenal usia, ras, dan bayaran atau yang lain, serta menunjukkan keistimewaan formulanya yang hingga kini belum bisa dicontoh oleh produsen sabun dimanapun. Atau bagaimana Sosro membagi konsumennya berdasarkan jenis produk teh botol Sosro, yaitu umum, esti, menyukai volume, dan fruity untuk anak-anak. Berikut adalah diferensiasi produk dari Unilever. Yang ketiga adalah berfokus pada peluang pasar. Produk Unilever menggunakan sistem informasi pelanggan yang berbeda dengan yang lain. Produk masuk ke dalam pasar dengan cara mempromosikan barang-barangnya dengan cara terjun langsung ke masyarakat dengan bukti-bukti kualitas secara real. Misalnya dengan diadakannya perlombaan-perlombaan kepada masyarakat perbandingan antara produk Unilever dengan produk-produk pesaing lainnya. Yang keempat adalah kepemimpinan harga rendah. Dengan menjaga harga yang rendah dan rak-rak diisi dengan baik menggunakan sistem pengisian kembali persediaan yang melegenda. Sistem ini mampu membuat Unilever mempertahankan biaya rendah sembari menyesuaikan persediaannya untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang kelima adalah menguatkan keakraban dengan pelanggan dan pemasok. Menggunakan sistem informasi untuk memfasilitasi akses langsung dari pemasok terhadap jadwal produksi dan bahkan mengizinkan pemasok untuk memutuskan bagaimana dan kapan mengirim pasokan kepada pemasok. Selain itu, Unilever juga melakukan tanya jawab konsumen dan membuat suara konsumen tempat para konsumen mengeluh dan dalam semua hal yang mencakup PT Unilever tersebut. Yang keenam adalah strategi penjualan atau promosi. Strategi promosi yang dapat dilakukan PT Unilever yaitu periklanan, semua bentuk penyajian non-personal dan promosi ide, barang atau jasa yang dibayar oleh suatu sponsor tertentu. Promosi penjualan, berbagi insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Hubungan masyarakat dan publisitas, berbagi program untuk mempromosikan dan melindungi citra perusahaan atau produksi individualnya. Penjualan secara pribadi, interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. Memasar langsung, pengguna surat, telepon, faksimili, email, dan alat penghubung non-personal lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan. Untuk strategi selanjutnya yang diterapkan PT Unilever Internasional adalah strategi sumber daya manusia. Salah satu kekuatan Unilever ada pada kualitas sumber daya manusianya. Unilever secara rutin merengkut lulusan baru dari universitas terkemuka. Setelah itu diberikan pelatihan sistem produksi, pemasaran, dan keuangan selama 3 bulan. Mereka tidak langsung kerja, tetapi di-training terlebih dahulu di berbagai bidang seperti manufaktur, pemasaran, penelitian, dan pengembangan. Selanjutnya ada strategi teknologi informasi. PT Unilever menjalankan komunikasi pasar terpadu atau Integrated Marketing Communication, disingkat IMC. Strategi ini merupakan upaya perusahaan untuk memajukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan secara jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat tentang organisasi-organisasi produknya. IMC adalah sebuah konsep dari perencanaan komunikasi pemasaran yang memperkenalkan nilai tambah dari rencana. Dengan komunikasi ini, IMC berusaha untuk memaksimalkan pesan positif dan meminimalkan pesan negatif dari suatu brand, dengan sasaran menciptakan dan menyokong brand relationship untuk membangun hubungan jangka panjang. IMC juga digunakan untuk membangun dan memperkuat brand relationship yang positif juga akan menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai dari pemegang saham perusahaan tersebut. Selanjutnya ini ada strategi pemasaran Unilever untuk bersaing di pasar luar negeri. Untuk strategi pemasarannya, Unilever menggabungkan strategi dengan proyek sosial di banyak negara. Kampanye pendidikan telah menjadi alat penting untuk meningkatkan kesadaran merek Unilever seperti Close Up dan Dove. Kemitraan perusahaan dengan Federasi Gigi Dunia telah membuat terlibat dalam proyek perawatan mulut di negara maju dan berkembang, termasuk Australia dan Brasil. Secara tidak langsung, kemitraan daur ulang Brasil dengan Pau de Açúcar, pengecer besar Brasil, tidak hanya membantu mempekerjakan lebih dari 300 orang di koperasi daur ulang lokal. Selanjutnya ada strategi generik dan strategi pertumbuhan intensif Unilever. Strategi generik Unilever membangun keunggulan kompetitif dengan memuaskan kebutuhan dan preferensi khusus konsumen.
Strategi generik digunakan untuk memastikan daya saing organisasi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan ketahanan bisnis. Dalam kasus Unilever, keunggulan kompetitif didasarkan pada pendekatan pengembangan produk yang mengintegrasikan penelitian untuk memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu, perusahaan mempertahankan pertumbuhan melalui kombinasi yang tepat dari strategi intensif. Unilever mengubah prioritas strategi pertumbuhan intensifnya berdasarkan kondisi pasar barang konsumsi. Kombinasi keseluruhan dari strategi kompetitif generik dan strategi pertumbuhan intensif memastikan kesuksesan berkelanjutan Unilever dalam operasi globalnya. Strategi internasional yang diterapkan PT Unilever yang ke-11 adalah Unilever menggunakan diferensiasi luar sebagai strategi generiknya untuk keunggulan kompetitif. Fokus utama dari strategi generik ini adalah penekanannya pada fitur atau karakteristik yang membuat produk perusahaan menonjol dibandingkan pesaing. Misalnya Unilever memproduksi produk perawatan pribadi seperti Dove Cream Bars untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan sabun yang tidak keras dan mengeringkan. Yang ke-12 adalah strategi intensif Unilever. Penetrasi pasar adalah strategi utama dari Unilever. Dalam strategi intensif ini, perusahaan meningkatkan volume penjualan untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan bisnis yang sesuai. Yang kedua adalah pengembangan produk berfungsi sebagai strategi intensif sekunder yang digunakan Unilever untuk pertumbuhan bisnis. Perusahaan menerapkan strategi pertumbuhan intensif ini dengan memperkenalkan produk-produk yang baru yang menjawab kebutuhan konsumen. Ketiga, Unilever menggunakan diversifikasi sebagai pendukung strategi pertumbuhan intensif. Strategi intensif ini berfokus pada pembentukan bisnis baru untuk 13 menumbuhkan perusahaan. Pengembangan pasar yang digunakan sebagai pendukung strategi pertumbuhan intensif dalam bisnis Unilever. Dalam strategi intensif ini, pertumbuhan tumbuh dengan memasuki pasar atau segmen pasar baru. Jadi kesimpulannya adalah strategi internasional berkaitan dengan cara perusahaan membuat pilihan-pilihan fundamental mengenai pengembangan dan penggunaan sumber daya yang secara langka dan internasional. Strategi internasional yang terbukti berhasil digunakan oleh PT Unilever Internasional dalam bersaing di pasar internasional adalah sebagai berikut. Menyediakan diferensi produk, menjaga kepemimpinan harga rendah, segmentasi pasar di setiap produk, berfokus pada peluang pasar, menguatkan hubungan dengan pelanggan dan pemasok, strategi penjualan atau promosi, menjaga kualitas sumber daya manusia, memperhatikan efisiensi dan efektivitas strategi operasi, dan memajukan strategi teknologi informasi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.